Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Amin, amin, amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, Tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan. Amin. Tiada haleluya Yesus. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Katakan firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita masuk pada pelayanan Glory, 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 Kita sembah Tuhan. glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan nama Yesus Kristus yang kami sembah pagi hari ini. Bapa yang Hanya Engkau yang layak menerima kekal, pujian, Allah yang luar penyembahan kami, biasa. Tuhan. Glory, glory, Engkau, Tuhan Yesus. haleluya Engkau Yesus. hadir di tempat ini Tuhan. Terpujilah Di pagi hari namamu ini untuk Tuhan. menguasai kehidupan Amin, 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 hati amin. dan pikiran kami. Kami Haleluya, tetap serahkan ke dalam tangan Terima Tuhan. kasih Kami jemaat Tuhan yang ada membuka hati di pagi hari ini untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, Firman-Mu yang hidup, firman-Mu sanggup dan mampu Amin, mengubah setiap haleluya, kehidupan kami. Firman-Mu adalah penerang di dalam setiap langkah-langkah kami. Dimanapun Terima kami kasih pergi dan kami berada. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu Amin, amin, amin. tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh haleluya. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan
sampai pada saat ini Tuhan kami boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh berada di tempat Kami ini bersyukur. tidak lain dan tidak bukan kami datang memuji Amin, 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 haleluya. Ya Tuhan, di tengah-tengah pujian-pujian kami yakin dan percaya semua telah naik di hadapan Tuhan, Amin. bertaruh harus di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami akan mendengar sabda firman-Mu. Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya firman yang kami akan dengar sebentar tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami, bisa membuat kehidupan kami. Amin, yang amin, berbeda. amin, amin. Tuhan, kami semakin hari semakin dekat dan melayani Tuhan, bahkan melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan mewatakan firman-Mu, Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu, supaya firman yang kami akan dengar tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi boleh mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan firman-Mu adalah peningkat dan penerang di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hamba-Mu yang Engkau percayakan, Bapak Ibu Pendeta, Terima kasih, Tuhan Tuhan. urapi dia supaya dia bisa berkata-kata sesuai. Amin, amin, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Terima dalam kasih, kehidupan Tuhan. kami. Terima kasih banyak Engkau Tuhan terhadap baik. roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah Yes. kami. Tuhan kami mau bersatu hati. Kami mau usir kami. Oh, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berikan kebebasan. Darah kami. Yesus Terima kasih berkuasa. Tuhan. Ibadah kami. Terima kasih. Firman-Mu yang Engkau percayakan Ibu Gembala Tuhan. Terpujilah Kami mau serahkan nama. di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, banyak. Bapa di Kami mau duduk diam mengucap syukur, mendengar firman Tuhan. Amin, Di dalam amin. nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selanjutnya kami serahkan kepada Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ucapan syukur kembali kita naikkan di hadapan Tuhan, karena hanya oleh kemurahan kebaikan Tuhan kembali lagi Tuhan boleh menolong kehidupan kita sepanjang minggu yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan hari ini, pagi hari ini, orang kembali lagi bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, bersama-sama orang mengagungkan Tuhan, dan sama-sama orang terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Ulangan Ulangan pasal yang ke-11. Ada 7 ayat di sana, tetapi akan kita baca ayat yang pertama, terus kita lompat ayat yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-11, sama-sama orang bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Ayat yang pertama saya baca, dan ayat yang ke-7 jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan yang membacanya. Ayat yang pertama, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ayat 7. Sebab katamu sendirilah yang sudah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Kalau lembaga Alkitab memberi perikop kebesaran Tuhan,
Kalau torang ada sampai saat ini, torang sehat, torang kuat, torang gagah, torang masih dengan leluasa bernafas, itu semua kebesaran Tuhan yang Tuhan buktikan di dalam kehidupan kita. Amin. Kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan yang Tuhan buktikan di dalam kehidupan kita. Perjalanan kehidupan bangsa Israel mengalami banyak perbuatan besar Tuhan. Mulai dari mereka masih ada di tanah penjajahan, di tanah perbudakan, di tanah Mesir, mereka sudah melihat pertolongan Tuhan. Sekalipun mereka ada dalam perbudakan, ada dalam tekanan, tetapi sekalipun Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan Tuhan tidak mau melihat orang yang dikasihinya, jemaat yang dikasihi Tuhan itu hidupnya ditekan, hidupnya dibelenggu. Oleh sebab itu Allah mau mengeluarkan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan ini ditulis oleh Nabi Musa. Ketika Tuhan mempercayakan dia memimpin bangsa Israel, Nabi Musa mencatat kebenaran firman Tuhan ini, di mana kita melihat perbuatan-perbuatan besar apa yang dikerjakan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel ketika hidup mereka melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-3 di sana dikatakan, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun raja Mesir, terhadap seluruh negerinya. Kita tahu bersama pada waktu umat Israel mereka ada di Mesir, mereka ada di tempat di mana hidup mereka terikat, mereka tidak ada kebebasan. Tuhan mau mereka keluar, dan karena kekerasan hati dari Firaun, raja yang ada pada waktu itu, Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya. Tuhan menyatakan pertolongan-pertolongannya bagi kehidupan umat kesayangannya, yaitu bangsa Israel, dengan didatangkan 10 tulah. Ada 10 tulah. Kalau orang mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa-apa saja di dalam Keluaran jelas di sana dikatakan 10 tulah yang Tuhan lakukan ketika Raja Mesir mengeraskan hatinya. Di sana ada tulah air menjadi darah, ada terjadi banyak sekali katak, nyamuk, ada penyakit bara, bahkan ada hujan es, ada belalang, terjadi gelap gulita. Dan yang ke-10, yang terakhir, anak sulung mati. Dan yang mati bukan cuma anak sulung orang Mesir, itu juga terjadi sampai kepada binatang-binatang karena kekerasan Raja Firaun. Tetapi saudaraku, kita melihat Tuhan terus menyatakan pertolongannya, sampai akhirnya Raja Mesir mengizinkan umat Israel untuk keluar, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka keluar, Tuhan kembali menyatakan mujizatnya. Pada waktu mereka sedang mengadakan perjalanan, timbul lagi dalam hati Raja Firaun, oh tidak bisa, mereka tidak bisa pergi dari negeri kita, karena mereka adalah pekerja-pekerja yang luar biasa. Jadi kehidupan bangsa Israel, mereka ditekan, tetapi mereka berusaha melakukan pekerjaan mereka dengan setia. Sehingga bagi Raja Firaun, ketika mereka keluar, ketika mereka pergi, itu merupakan satu kerugian. Tidak ada lagi orang-orang yang bekerja untuk dia, sehingga dia kembali suruh pasukannya, tentaranya kejar orang Israel. Tetapi orang lihat, kalau orang belajar dari kebenaran firman Tuhan,
Di sana kita akan mendapatkan bagaimana Tuhan menolong. Ketika bangsa Israel ada di depan laut, sudah tidak ada jalan keluar. Tuhan bilang sama Musa, angkat tongkatmu, pukul air itu. Dan air itu terbelah, terpisah antara air dengan darat. Dan mereka berjalan di situ. Dan luar biasanya Tuhan membela kehidupan bangsa Israel. Tuhan menolong bangsa Israel. Ketika di belakang mereka tentara-tentara sudah dekat, mereka sudah ada di seberang, Tuhan kembali menyatukan air tersebut, sehingga tentara-tentara yang ada sampai kepada kuda-kudanya, keretanya, semuanya habis, tidak ada yang tersisa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan umat yang dikasihinya. Kejadian di padang gurun, bagaimana mereka sudah tidak ada makanan lagi, Tuhan mampu datangkan roti dari surga, yaitu roti mana. Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan mau hidup kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa, asalkan kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi firman Tuhan katakan, haruslah engkau, haruslah jemaat Tuhan, haruslah torang semua. Apa firman Tuhan katakan? Mengasihi Tuhan. Tuhan tak bilang, oh kalau ngana lagi senang, ngana sayang Pak Tuhan, ngana belajar mengasihi Tuhan. Tapi kalau ngana lagi hati tak enak, biar jo, tak apa-apa. Tuhan tak bilang begitu. Tuhan bilang haruslah, berarti tetap apapun yang terjadi, orang harus mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Orang harus mencintai Tuhan, orang harus mengutamakan Tuhan, orang harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Amin. Dalam kehidupan kita, untuk kita dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ajar hari ini, orang harus mengasihi Tuhan dengan melakukannya dengan setia. Artinya di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap waktu, setiap saat, mari orang mau belajar mengasihi Tuhan. Amin. Tidak rugi kalau kita mengasihi Tuhan. Saat ini kalau orang ada bersama-sama di tempat ini, berkumpul di tempat ini salah satu bukti kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Salah satu bukti orang mengasihi Tuhan. Orang bisa tinggalkan orang pekerjaan di rumah. Orang tinggalkan orang kesibukan di rumah, karena orang mengasihi Tuhan. Makanya orang ada di tempat ini. Orang beribadah kepada Tuhan. Orang memberikan waktu untuk memuji, memuliakan Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bentuk mengasihi Tuhan adalah kita hidup taat, setia kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan melakukannya dengan setia. Melakukan dengan setia, melakukan dengan taat, melakukan dengan penuh tanggung jawab setiap kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun mungkin ketika kita melakukan firman Tuhan terasa sakit, terasa sulit, tetapi firman Tuhan mengajak kita pagi hari ini, mari orang mau belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dari hati kita yang paling dalam, sehingga ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, di sana ada ketaatan, di sana ada kesetiaan.
Kita tidak memberontak seperti halnya yang terjadi dari kehidupan bangsa Israel. Ada suku Bani Korah. Mereka mau memberontak terhadap Tuhan. Mereka mau melawan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, pula ada yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah menghangatkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemahnya, dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh bangsa Israel. Jadi satu waktu kehidupan bangsa Israel dari Bani Korah, khususnya di sini dikatakan anak Datan dan Abiram. Terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliam dan anak Ruben. Ketika mereka mau melawan Tuhan, ketika mereka mau memberontak kepada Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan membinasakan mereka. Tuhan melupakan mereka. Dimana kalau di dalam Bilangan, supaya lebih jelas orang lihat di dalam Bilangan pasal yang Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikian mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Jadi ketika kalau orang lihat dari lembaga Alkitab di dalam Bilangan pasal yang ke-16 di sana dikatakan pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Jadi ketika Bani Korah mereka memberontak terhadap Tuhan, mereka tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, mereka mau hidup menurut kehendak mereka sendiri. Mereka tidak peduli lagi akan Tuhan, mereka tidak peduli lagi akan hamba Tuhan, akan Nabi Musa yang diutus Tuhan pada waktu itu. Mereka coba untuk memberontak. Ternyata hal itu tidak disukai Tuhan. Hal itu Tuhan tidak berkenan, sehingga firman Tuhan katakan mereka ditelan bumi hidup-hidup. Mereka tinggal di tempat yang paling gelap. Ada kematian di sana. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau hidup taat kepada Tuhan. Kita tidak mau kita tinggal di dalam kegelapan, karena di dalam kegelapan ada banyak ketakutan. Di dalam kegelapan ada banyak kekhawatiran, dan Tuhan tidak mau orang percaya, Tuhan tidak mau jemaat GPDI Mawar Saron tinggal di dalam ketakutan. Tuhan mau jemaat yang ada, orang percaya selalu tinggal di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan mau jemaat yang dikasihi Tuhan selalu menikmati berkat Tuhan, selalu menikmati kemurahan Tuhan, selalu melihat pertolongan Tuhan yang hebat, pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang selalu mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka terus menjaga hati mereka, menjaga pikiran mereka dari hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Artinya dalam kehidupan orang yang mengasihi Tuhan, sekalipun dalam keadaan sulit, sekalipun dalam keadaan yang mungkin seperti yang dialami oleh bangsa Israel, mereka hidup dibelenggu, mereka hidup tertekan, tetapi mereka tetap mau mencari Tuhan. Mereka tetap mau berusaha keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, di mana di sana ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan. Mereka mau ke sana, dan saya yakin orang semua yang ada, orang rindu, orang ada di tanah Kanaan. Amin. Artinya orang ada di dalam kelimpahan, orang ada di dalam berkat Tuhan, orang ada di dalam kemurahan Tuhan. Meski dunia ini
tidak menjamin keselamatan kita, meski dunia ini tidak menjamin keadaan kita, tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan terus menjamin kehidupan saya dan saudara. Dia akan terus bersama-sama dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita selalu mau tujukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan dengan kita taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Saudara, ada janji-janji Tuhan. Di dalam ketaatan ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Haleluya. Di dalam ketaatan meski ada banyak cobaan, ada banyak tantangan, tetapi kalau kita belajar hidup taat kepada Tuhan, kita hidup setia kepada Tuhan, kita hidup bertanggung jawab sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ada berkat-berkat yang Tuhan persiapkan, ada berkat-berkat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang ke-8 dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 berkata demikian. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, di mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masa hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Dia akan memberikan rumput padamu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan minum dapat makan dan menjadi kenyang. Jadi janji kebenaran firman Tuhan ketika umat Israel, ketika orang percaya, ketika kehidupan kita taat kepada Tuhan, ada janji-janji berkat yang Allah sediakan. Kita sudah bacakan ada 8 ayat yang orang sudah baca, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15, di mana di sana ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ada janji-janji yang Tuhan sediakan. Tuhan akan memberkati ketika kita hidup taat kepada Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita memelihara perintah-perintah Tuhan, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, Dia akan menuntun bangsa Israel, Dia akan menuntun umat yang dikasihinya, jemaat Tuhan berada di tanah Kanaan, berada di tanah yang berlimpah susu dan madu, di mana tempatnya subur, tidak ada kekeringan. Saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita mau taat kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu menolong kehidupan kita.
Meskipun ada banyak persoalan, ada banyak tantangan hidup yang kita jalani, tetapi kalau kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus mau belajar mengasihi Tuhan, maka janji Tuhan terhadap bangsa Israel, janji itu juga berlaku atas kehidupan kita. Amin. Janji kesetiaan Tuhan akan Tuhan kerjakan, akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dia akan melindungi kehidupan kita. Dia akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, dengan apa yang kita butuhkan. Janji Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka hidup takut kepada Tuhan, hidup setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, lahir berkorban untuk kehidupan saya dan saudara, bahkan mati dan bangkit kembali, dan bukan hanya sekedar bangkit, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Jadi saudara, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung kalau kita melakukan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung kalau kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan luar biasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan, Dia tidak akan pernah membiarkan kesulitan-kesulitan terus menghimpit kehidupan orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan, ada kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dalam kehidupan ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Kadang-kala orang tidak setia, kadang-kala orang berpikir, sudah cukuplah, apa yang saya lakukan sudah cukup. Tetapi tidak dengan Tuhan. Dia tetap mengasihi kehidupan saya dan saudara. Meskipun kadangkala orang melakukan kesalahan, meskipun kadangkala orang menyakiti hati Tuhan, Dia Allah tetap setia. Dia selalu menanti perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Dia selalu menanti bagaimana kita mau menyatakan bahwasanya kita benar Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya mau melakukan firman Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan janji Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Meskipun itu sulit, meskipun itu sakit, Tuhan telah mengampuni saya dan saudara tanpa syarat. Dia tidak bilang, kita mau kasih tapi diri ini, kita mau kasih tapi hidup ini, asalkan tidak ada asalkan atau kecuali. Dia kasih hidupnya seutuhnya karena Dia mengasihi kehidupan manusia. Dia kasih hidupnya seutuhnya karena Dia mau melihat manusia yang dikasihinya menerima keselamatan. Dan Allah mengasihi kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari torang mau mengasihi Tuhan, torang mau belajar dari pribadi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan hati, mengasihi Tuhan dengan tulus, tanpa syarat. Artinya seperti contoh, saya mau pergi ini hari ada ibadah, saya ada kerja, tidak usah ibadah dulu. Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan bilang kasihi Tuhan dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, tanpa syarat, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saya jadi ingat kesaksian ada jemaat Tuhan. Satu waktu ini masih pengerja. Jadi ini jemaat Tuhan, dia pengusaha. Jadi satu waktu orang masih pengerja ini, dia sudah 3 minggu tidak ibadah. Orang ibu gembala bilang, karena orang ada 2 pengerja, ibu gembala bilang, ngoni mesti pergi besung ibu itu, karena 3 minggu dia tidak ibadah. Kami tidak tahu apa masalahnya. Biasa dia tidak pernah kalau tidak ibadah, baik ibadah
tengah minggu, ibadah hari Minggu, dia selalu ibadah. Jadi entah macam mana, sudah 3 minggu ibadah raya dia nggak ibadah pertengahan minggu dia nggak ibadah. Ibu gembala tanya sama anaknya, kenapa mama nggak ibadah? Dia nggak mau bilang, tanya aja sendiri, dia bilang begitu. Jadi karena begitu gembala bilang, kalian 2 pergi besok, tanya apa alasan. Jadi kami pergi. Dulu belum ada sama dengan sekarang oto, motor, jalan kaki. Nah, perjalanannya itu cukup jauh dan kami pergi. Sudah pergi karena tempatnya di kebun-kebun. Ini di daerah Kepri, orang Cina, tapi tempatnya di kebun. Dia berusaha menampung sayur-sayur, itu usahanya. Sayur-sayur dari petani-petani, nanti dari dia dibawa ke toko-toko. Nah, waktu kami pergi sudah capek jalan, sampai karena sudah waktunya makan siang, dikasih makan. Cerita-cerita, akhirnya sampailah kami. Kami tanya begini, Ibu, kenapa Ibu? Ada apa? Sudah 3 minggu tidak ibadah. Oh Tuhan, kaget sekali orang dengar jawaban. Dia bilang apa? Kenapa? Kalau saya tidak ibadah, nggak jadi ya ibadah itu, nggak jalan ya ibadah itu. Oh Tuhan, apa yang terjadi? Jadi orang coba korek-korek. Kenapa Ibu? Ada masalah apa? Ternyata ya masalah utang, sudah banyak utang. Dia sudah banyak kasih ke pelanggan-pelanggannya. Sudah ada, ternyata barangnya petani jual ke tempat lain. Jadi seolah-olah dia mau menyalahkan Tuhan. Dia mau menyalahkan, ternyata ikut Tuhan tidak seperti yang dia bayangkan. Tidak seperti yang dia bayangkan, oh diberkati terus. Ternyata ada banyak masalah-masalah. Dan dia mau coba mempersalahkan Tuhan. Mau coba mempersalahkan hamba Tuhan. Dia langsung bilang, apa? Kalau saya nggak ibadah-ibadah, nggak jalan ya ibadah itu. Pokoknya udah macam-macam. Jadi oh Tuhan. Tetapi kami sebagai pengerja, kami tetap harus melakukan tugas. Dan yang saya boleh bilang lebih parahnya lagi, waktu kami pulang sudah berjalan tengah hari, memang panas luar biasa. Jalan kami pulang. Udah karena ada waktu itu panen jeruk, panen lemong ikan dan kong dia suruh bawa satu kantung besar, nggak mau bawa kasih, jadi orang bawa pikul. Jadi di perjalanan sambil jalan, sambil ngobrol, sambil pikul itu lemong, tangan satu pegang rota, pegang kayu, goyang-goyang gini. Jadi yang saya bilang parahnya, ternyata waktu kawan saya goyang gini kayu itu, di situ ada ofu yang kuning itu yang kalau gigitnya sakitnya minta ampun. Langsunglah disengat. Pokoknya sudah nggak tahu bagaimana ini, sudah sakit. Tapi karena orang masih pengerja dulu pengerja dulu dengan sekarang beda. Kalau sekarang berani gembala mari dia pergi. Kalau dulu berani melawan, hati-hati. Jadi so sakit, so bengkak, so panas, udah nggak tahu bagaimana DP rasa. Hujan tetap rendah bawa. Sampai di rumah, bukan gembala bilang, oh kasihan. Bukan gembala bilang, oh istirahat tuh. Gembala bilang apa? Kalian ini hamba Tuhan, nggak bertanggung jawab. Itu dulu. Kalian mau jadi apa? Jadi memang sakit. Tetapi orang tetap belajar menerima. Orang tetap belajar setia melakukan. Karena yang kita tahu, hamba Tuhan itu adalah kepunyaan Tuhan, adalah biji mata Allah yang mesti orang dengar, meskipun sakit, meskipun sulit, meskipun bertentangan dengan pikiran kita, orang tetap hidup taat. Dan akhirnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa waktu yang Tuhan pulihkan ibu itu, jemaat itu, dia datang, dia minta maaf, dia sudah salah, dia mengakui kesalahannya.
Tidak pantas dia lakukan itu. Saudara, kadang-kala dalam kita mengiring Tuhan banyak hal yang menyakitkan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita tetap hidup setia, orang akan nikmati endingnya. Endingnya itu menyukakan hati. Endingnya itu hidup kita diberkati oleh Tuhan. Endingnya itu hidup kita ada damai. Endingnya itu hidup kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita hidup tidak setia kepada Tuhan, kita tidak hidup dengar-dengaran kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16 di sana dikatakan, hati-hatilah supaya jangan kamu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian kamu akan bangkitkan murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi kalau kita dalam hidup kita selalu mau melawan Tuhan, kita mau selalu tidak mengakui Tuhan dalam hidup kita mau selalu hanya mau hidup menyenangkan kedagingan kita, menyenangkan hidup kita sendiri tanpa kita pedulikan Tuhan, maka ada hal-hal yang Tuhan lakukan, yang Tuhan buktikan bahwasanya dalam kehidupan kita tidak dapat hidup aman tanpa Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau di dalam ayat ini kalau orang mau belajar, mungkin orang bilang, oh Tuhan terlalu kejam Tuhan itu. Tetapi tidak. Allah mau mengajar, Allah mau mendidik kehidupan kita untuk benar-benar dalam kita mengasihi Tuhan. Kita mau bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ayat 17 katakan, jika demikian maka kamu akan bangkitkan murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat. Jadi kalau kita tidak mau hidup kita tinggal di dalam kekeringan, tinggal di dalam kekurangan, tinggal di dalam kehampaan, tinggal di dalam hal-hal yang tidak enak, mari orang mau belajar mengasihi Tuhan. Orang mau belajar melakukan firman Tuhan. Orang mau belajar hidup taat kepada Tuhan, belajar hidup setia kepada Tuhan sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita supaya berkat Tuhan itu tetap, supaya janji Tuhan itu tetap berlaku di dalam kehidupan kita, supaya kemurahan Tuhan itu tetap berlangsung dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanmu ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan katakan, orang harus menaruh perkataan, menaruh hati kita, jiwa kita, mengikat sebagai tanda. Jadi orang harus hidup supaya orang dapat melihat kemurahan Tuhan terus berlangsung dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu terus dalam kehidupan kita, bukan hanya sampai pada kita. Firman Tuhan katakan sampai kepada keturunan kita, sampai kepada anak cucu kita. Tentunya orang sama rindu melihat orang pe keluarga, orang pe anak, orang pe cucu, orang pe keturunan selanjutnya diberkati. Firman Tuhan katakan, mari orang mau perkatakan firman Tuhan. Orang mau sampaikan firman Tuhan, mau didik anak-anak kita di dalam Tuhan supaya mereka juga menikmati kemurahan Tuhan. Firman Tuhan ayat yang ke-20, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan
dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi selama Tuhan berkenan sampai di mana torang hidup, kalau torang hidup taat, torang hidup setia, torang hidup melakukan firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan terus menjaga kita, dia akan terus melindungi kita, dia akan terus menghindarkan kita dari malapetaka, dari hal-hal yang membinasakan. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari torang mau sama-sama selalu hidup sesuai dengan peraturan Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan, hidup sesuai dengan peringatan-peringatan Tuhan, untuk selalu hidup taat, hidup setia, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kehidupan kita semua yang ada. Firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Firman Tuhan boleh memotivasi hidup kita untuk kita semakin melangkah lagi di dalam Tuhan, untuk kita semakin bergantung penuh kepada Tuhan, sampai terus kita melihat pertolongan Tuhan yang hebat, yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua yang ada. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Engkau Tuhan Allah yang sanggup menolong kami. Engkau membukakan jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengasihi Tuhan.
Ajar kami untuk selalu menghormati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Allah yang kekal, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami mengiring akan Engkau. Di tengah-tengah kami melayani Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami yang kami kerjakan, yang kami jalani sesuai dengan aturan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Engkau sangat baik bagi kehidupan kami semua yang ada. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan. Kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang kami terima, firman yang kami dengar, firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, tertanam bertumbuh di hati kami yang subur, bertumbuh berbuah lebat, semua untuk hormat, kemuliaan nama daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan melayani lewat korban persembahan. Oh Tuhan, Engkau berkati apapun yang dapat kami berikan, yang mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa terjadi, berlaku di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih di tengah-tengah kami mengiring Tuhan. Ajar dan bawa hidup kami untuk melakukan firman Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setelah kami melakukan firman Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat kemurahan Tuhan, berkat kasih sayang Tuhan dilimpahkan atas kehidupan saya dan saudara. Kebaikan Tuhan memberkati kehidupan saya dan saudara, memberkati rumah tangga saya dan saudara, memberkati pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap jemaat Tuhan yang ada. Dan lewat berkat-berkat Tuhan, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembalikan berkat yang berlimpah-limpah atas kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan berkat Tuhan turun atas rumah tangga kami. Berkat Tuhan turun atas pekerjaan kami. Berkat Tuhan turun atas pengiringan kami kepadamu. Diberkatilah kehidupan kami ketika kami masuk, diberkatilah kehidupan kami ketika kami keluar. Engkau menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Ada janji setia Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami terima berkat Tuhan. Diberkatilah hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus bekerja dalam hidup kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Rahmat heran karya bagiku. Tuhan, silakan duduk, kita akan memberikan pelayanan kepada Tuhan lewat korban bersama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati.
Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya masuk dalam pengumuman. Untuk pengumuman kita, ibadah hari Kamis, ibadah di jadi ada info untuk ibadah hari Kamis, ibadah rayon dimajukan pada hari Selasa karena ada ucapan syukur dari keluarga Kalangitan Pinongkol, terlebih khusus syukur ulang tahun dari Ibu Yeni. Seberapa tahun? 58 tahun. Puji Tuhan. Jadi hari Selasa jam 5 torang akan berjumpa di keluarga Kalangitan Pinongkol dalam ibadah rayon, juga dibarengi dengan syukur ulang tahun dari Ibu Kekasih. Dan hari Jumat torang tetap ada doa, biar di rumah torang berdoa buat rumah tangga, buat pribadi, buat pelayanan. Torang berdoa buat bangsa dan negara supaya semuanya ada dalam kendali Tuhan. Dan berdoa juga buat pembangunan yang ada. Puji nama Tuhan, torang lihat pembangunan Sodapalia. Tamu bilang Sodapalia rumah belum ada atap, tetapi Sodapalia DP kerja 3 kali dorong turun 2 hari setengah ya. 2 hari setengah sudah rata koset. Dan besok arisan akan turun lagi karena jadwal mereka Senin, Rabu, Jumat. Hari besok mereka akan turun, tepatnya letter A akan turun. Mungkin orang semua mulai kasih naik lagi. Mudah-mudahan cepat selesai supaya orang cepat lega. Haleluya. Dan hari Minggu orang kembali bersama-sama beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Ini ada undangan yang masuk. Ada 2 undangan ini, satu dari Pelnap, satu dari Pelprip. Yang dari, saya baca dulu yang dari Pelnap ya. Kepada yang terhormat Gembala dan Ibu Gembala GPDI Mawar Saron Silian, pengurus Pelnap dan anak-anak sekolah minggu jemaat GPDI Mawar Saron Silian di tempat. Lewat mukerwil yang sudah dilaksanakan di wilayah 81 Tombatu, maka dari itu kami Komisi Pelnap wilayah 81 Tombatu akan melaksanakan ibadah pertemuan wilayah yang sedianya akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 12 April 2026. Jadi hari ini ada kegiatan Pelnap jam 2 sore, tempat GPDI El Sadai Doong Koyongan Silian. Jadi di Doong Koyongan sana ada pertemuan sekolah minggu, pertemuan wilayah dari Komisi Pelnap, ada kegiatan ibadah wilayah jam 2 sore di Doong Koyongan, di GPDI Doong Koyongan. Dan yang kedua untuk Pelprip, ini pemberitahuan mengenai, biar lebih jelas bacakan. Menindaklanjuti hasil mukerwil GPDI wilayah 81 Tombatu tahun 2026, maka Komisi Pelayanan Pria Pantai Kosta Pelprip wilayah 81 telah menetapkan program sebagai berikut. 1. Ibadah pertemuan dan bakti sosial atau kegiatan lainnya adalah program tetap, berkelanjutan dan berlaku untuk semua jemaat lokal di wilayah 81 Tombatu. 2. Perayaan Natal Pelprip wilayah 81 Tombatu tahun 2006 akan dilaksanakan di GPDI Pusat Tombatu.
Yang ketiga, untuk ibadah pertemuan dan bakti sosial akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi seperti yang tuh sempurna Toranda terima di sini dari wilayah 81 dari Kali, Tombatu, Silian akan kumpul kerja bakti. Jadi saya rasa orang so terima, orang sekarang kurang mau, kalau rupa arisan bilang kurang mau babalas toh. Jadi orang pergi, orang ambil waktu, orang pergi. Biar orang bilang cuma mau pi baku tulung, mau baskop mungkin atau apa, kita kurang tahu apa tuh mau kerja di sana. Jadi orang pergi untuk kegiatannya hari Sabtu tanggal 18 April 2026, tempat GPDI Parakletos Silian. Jadi di Silian 2 sana. Mulai jam 9 sampai selesai. Setelah selesai ibadah dilanjutkan dengan bakti sosial, mengundang Bapak Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Rohani, pengurus wadah wilayah Pelprim dan semua anggota Pelprim untuk hadir dalam ibadah pertemuan dan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial berupa pengecoran lantai dan pondasi. Oh ternyata mau bacor, mau balantai. Dan ini material yang akan digunakan dalam kegiatan bakti sosial disediakan oleh jemaat lokal dengan rincian sebagai berikut. 1. Semen disediakan oleh GPDI Philadelphia Kalioki, GPDI El Gibor Kali, GPDI Victor Silian, GPDI Mawar Sarang Silian, GPDI Ebenezer Tombatu. Jadi orang dapat bagian semen. Yang kedua, besi 10 dan besi 8 disediakan oleh GPDI Bethlehem Silian, GPDI Haleluya Tombatu, GPDI Pusat Tombatu, GPDI Karmel Tombatu, GPDI Banga. Yang ketiga, pasir disediakan oleh GPDI Pusat Silian, GPDI Elohim Silian, GPDI Pisa, GPDI El Sadai Dongkoyongan, GPDI Bukit Sinai. Sumber dana untuk pengadaan material bersumber dari persembahan ekstra. Jadi ternyata ada ekstra ini. Ekstra 2 kali dan donatur jemaat. Saya baru orang dapat bawa ekstra untuk pembangunan karena ternyata ada ekstra untuk ini. Jadi orang ekstra hari ini orang siapkan dulu untuk ini. Boleh toh? Sumber dana sudah. Material dibawa di lokasi GPDI Parakletos minimal 1 hari sebelum kegiatan ibadah pertemuan dan bakti sosial dilaksanakan. Alat-alat yang dibawa berupa tropol, skop, gergaji, palu, ember, cor dapat dibawa oleh setiap peserta. Jadi itu. Jadi orang disuruh bawa perlengkapan. Jadi jangan pergi, oh sorry ada lagi. Orang jangan pergi lenggang kangkung. Orang mau bilang mau datang apa? Cuma datang lenggang kangkung. Ada so dibilang mesti bawa berupa skop, tropol, gergaji, palu, ember cor. Dan yang terakhir, konsumsi ibadah pertemuan dari bakti sosial dibawa masing-masing peserta. Jadi biar orang cuma sayur ding dabu-dabu orang bawa makan. Memang tidak mungkin jemaat setempat tidak bahasa dia toh, tetapi itu peraturan. Waktu orang di sini lagi, orang datang, orang tidak bawa makan. Memang orang tidak bahasa dia, orang tetap tidak bawa makan. Kalaupun ibu-ibu mau suka pergi boleh, karena waktu orang di sini lah ibu-ibu banyak dah datang. Banyak sekali tuh ibu-ibu dah datang. Dorang ni mau cuma dompe bapak-bapak yang mau berjuang. Dorang mau dompe ibu-ibu juga ikut berjuang. Jadi jangan lupa hari Sabtu orang ada kegiatan di GPDI Parakletos. Untuk itu orang ekstra sama sekarang atau nanti hari Selasa aja? Selasa aja. Ya. Jadi hari Selasa aja orang ekstra
karena ini mendadak. Ya, begitulah. Puji Tuhan, sama-sama torang bangkit berdiri. Biar torang terus semangat di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sudah kan syukur. Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.